Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Bagaimana kau dan menilai tak ada yang tersembunyi bagi aku lihat kebaikanmu yang tak pernah disebut. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Nah, ada 3 tugas daripada gereja. Nah, yang melandasi firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat ini merupakan landasan gereja, landasan bahwa gereja, makna daripada gereja apa, daripada tugas daripada gereja. Ya. Gereja memiliki 2 pemahaman, 2 arti secara umum dalam Kamus Bahasa Indonesia itu. Gereja punya arti 1 gedung, ya. Kalau itu arti gereja dalam Kamus Bahasa Indonesia, gedung tempat ibadah orang-orang Kristen. Lalu kemudian gereja juga punya arti lain, ya. Punya pemahaman lain berdasarkan arti kata daripada bahasa Yunaninya, yaitu eklesia. Eklesia itu punya makna majelis utama atau sebuah pertemuan, sebuah kelompok di mana itu merupakan pertemuan. Kalau dulu itu di orang-orang Yunani itu merupakan sebuah pertemuan besar dalam sebuah majelis demokrasi Athena, ya. Jadi kalau di Indonesia itu dianggap sebagai MPR, ya. MPR, eklesia adalah orang-orang yang berkumpul untuk mengutarakan pendapat, kemudian berdebat antar politisi, di situ menjadi ajang untuk bersilang opini, bersilang pendapat dalam sebuah kelompok orang-orang yang tertentu, ya. Kata eklesia diadopsi untuk kata gereja, ya. Nah, artinya diperluas, ya. Kata eklesia diperluas, bukan lagi konteks majelis di Athena, ya, pertemuan orang-orang seperti MPR, tetapi yang diambil, yang ditarik adalah kelompok orang, pertemuan orang-orang yang telah menerima Yesus, ya, sebagai Tuhan dan juru selamat, yang disebut umat Tuhan. Mereka berkumpul dan bersekutu bersama, ya, dalam sebuah tempat atau sebuah gedung, ya, sebuah tempat-tempat seperti perkumpulan, sinagoge, atau ruang-ruang ibadah di bawah tanah, ya. Itu adalah eklesia, ya, di mana orang-orang bersekutu, ya, orang-orang percaya bersekutu, ya, beribadah, mendengarkan firman, memuji Tuhan. Dan di dalam di 1 Petrus 2 dikatakan, 1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu semua dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus
untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus Yesus berkenan kepada Allah. Itu makna daripada eklesia. Kita berkumpul bersama-sama, kita berdoa, kita bersekutu, kita menyembah Tuhan, kita menerima pengajaran. Itu adalah bagian daripada makna eklesia. Ada 3 tugas, ada 3 panggilan daripada gereja. Pertama itu koinonia, yang kedua marturia, dan yang ketiga adalah diakonia. Ya. Apa itu koinonia, apa itu marturia, dan apa itu diakonia? Kita akan melihat, kita akan membahas lebih dalam lagi tugas gereja. Apa itu koinonia? Koinonia artinya persekutuan, ibadah, menerima pengajaran untuk saling menguatkan, saling menasihati, dan saling mendoakan. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Nah, ini arti daripada koinonia itu. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Koinonia itu berbicara tentang persekutuan antar orang-orang percaya. Ya. Melalui sebuah ibadah, melalui sebuah liturgi yang kita laksanakan. Ya. Baik secara onsite maupun secara online, ini yang disebut koinonia. Ya, kita sedang melakukan koinonia pada saat ini dalam bentuk virtual, dalam bentuk online. Ya, ini adalah tugas pertama dari kehadiran gereja. Gereja punya punya tugas yaitu berelasi dengan Tuhan. Kita punya relasi, kita punya tujuan untuk kita mengenal Tuhan. Kehadiran gereja, kehadiran umat Tuhan di muka bumi ini adalah untuk berelasi dengan Allah. Berelasi secara vertikal, kemudian berelasi secara horizontal, yaitu saling menguatkan antara jemaat Tuhan, antara umat Tuhan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Ini menjadi satu poin penting ketika gereja hadir, ketika umat Allah berkumpul bersama-sama, bersekutu untuk memuja Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk berelasi dengan Allah, dan kemudian kita juga berelasi dengan saudara-saudara seiman kita untuk saling menguatkan, saling mendoakan. Ya. Ini menjadi tugas yang pertama, dan ini tentunya tidak bisa dihilangkan, ya, tidak bisa kita hilangkan karena PPKM, karena kondisi darurat, maka tidak boleh ada ibadah. Ya. Tidak bisa. Ya, ini merupakan tugas daripada gereja. Gereja harus berelasi dengan Tuhan. Nah, cuma kita bisa memodifikasi atau berpikir bagaimana kita tetap berelasi dengan Tuhan. Ya, akhirnya dengan adanya teknologi kita masih bisa berkumpul, masih kita bisa berelasi secara online. Kita bersekutu dengan Tuhan. Lalu yang kedua, tugas yang kedua di mana gereja hadir, yaitu adalah marturia. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Ini adalah amanat agung daripada Tuhan Yesus. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Gereja hadir untuk menjadi kesaksian bagi orang banyak. Gereja hadir harus menjadi bagian untuk menyatakan kasih Allah, menyatakan kasih karunia Allah
karya Yesus di atas kayu salib harus dinyatakan oleh gereja. Ini adalah tugas gereja untuk menyatakan kebenaran. Tugas gereja untuk menyatakan kasih Tuhan, menyatakan anugerah Tuhan bagi dunia ini. Di mana dunia dicengkram oleh kegelapan, dunia dicengkram oleh penderitaan, dunia dikuasai oleh berbagai pergumulan hidup yang membutuhkan kelepasan. Ya. Yesus berkata bahwa dia datang, ya. Dia datang untuk melepaskan orang-orang yang terbelenggu, melepaskan para tawanan. Ya. Kehadiran Yesus adalah membebaskan umat manusia dari kungkungan dosa, dari penderitaan yang dialami oleh seluruh umat manusia. Dan karya Yesus di atas kayu salib itu sudah dikerjakan sampai tuntas. Ya. Dan Tuhan mempercayakan tugas untuk melepaskan belenggu-belenggu itu kepada gereja. Ya. Tuhan memberikan amanat ini kepada gereja untuk menyatakan kebenaran, menyatakan pembebasan bagi orang-orang yang tertindas, pembebasan bagi orang-orang yang dikuasai oleh dosa. Dan ini adalah tugas gereja, yaitu bersaksi, marturia. Bapak Ibu Saudara dipanggil, Bapak Ibu Saudara ditetapkan oleh Tuhan untuk bersaksi, untuk menyatakan kebenaran, menyatakan kasih Kristus kepada dunia ini. Yang ketiga, gereja hadir bertugas untuk melaksanakan diakonia. 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Tugas yang kedua adalah melayani, diakonia. Diakonia artinya melayani atau pelayanan meja. Ya, dalam Kisah Rasul ketika para rasul-rasul sibuk ya dengan pelayanan, dia dibebani dengan berbagai tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat, dan akhirnya mereka mengabaikan pelayanan kepada orang-orang miskin, pelayanan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan, sehingga para pemimpin, para penatua dan para rasul akhirnya mengadakan sebuah rapat dan berkata, kita butuh pelayanan diakonia, atau disebut dalam terjemahan bahasa Indonesia itu adalah pelayanan meja, ya, di mana pelayanan meja ini berfungsi untuk melayani orang-orang yang mengalami kesulitan, ya, kesulitan dalam berbagai masalah kehidupan. Sehingga dipilihlah 7 orang, ya, 7 orang diakon, 7 orang diakon yang bertugas melayani pelayanan meja. Ya, makanya ada istilah diaken. Ya. Nah, orang-orang yang bertugas melayani, mengurus hal-hal yang berkaitan dengan diakonia. Nah, gereja yang ketiga punya tugas, yaitu pelayanan diakonia. Apa itu pelayanan diakonia? Ada 3 jenis pelayanan diakonia, yaitu memberi bantuan kepada umat yang kesusahan. Ya, jadi ada 3 jenis. Yang pertama adalah seperti bantuan darurat. Ya, bantuan darurat kalau ada sebuah bencana, ada sebuah kesulitan, maka langkah yang pertama adalah memberikan makan. Ya, itu adalah diakonia karitatif, artinya memberikan yang dibutuhkan seseorang saat itu. Ya.
Jadi ketika Yesus juga melayani, ya, memberitakan firman di tengah-tengah orang banyak, ya, dari pagi sampai sore mereka mungkin lapar. Nah, Yesus menyatakan tugas diakonianya. Dikatakan kamu harus memberi mereka makan. Ya. Dan saat itu Yesus melakukan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus tidak bisa berkata kepada umat orang pengikut yang mengikuti Yesus, berkata, ayo sekarang kamu pulang, ya kamu pulang cari makan dulu, atau di sekitar kamu cari makan, ya kamu beli makanan. Dan saat itu sudah sore, mungkin mereka akan mencari makan sulit gitu kan. Nah, Yesus memberikan contoh bahwa gereja hadir harus melaksanakan diakonia. Di saat darurat, yang dibutuhkan bukan pekerjaan, yang dibutuhkan bukan hal-hal yang bersifat untuk jangka panjang, tetapi yang dibutuhkan saat itu adalah untuk perutnya, makanan. Sehingga Yesus melakukan mujizat saat itu dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya. Gereja harus peka, gereja harus melihat situasi kondisi di tengah-tengah keadaan yang terjadi. Ketika pandemi ini, ya, ketika kondisi pandemi ini kondisi yang darurat, apa yang bisa kita lakukan untuk gereja, ya, untuk umat, untuk jemaat? Pelayanan diakonia apa yang harus kita perbuat, kita harus lakukan? Ya, kemarin ya kita berdiskusi dengan para pengurus, apa yang harus kita kerjakan? Ya, ketika ada jemaat yang sakit, ketika ada jemaat yang dalam kondisi sekarang pandemi ini PPKM, kita harus menjaga kesehatan kita. Saya berpikir untuk jemaat kita kasih berupa bingkisan, ya, support sedikit makanan yang bisa memberikan menjaga imun tubuh. Kemudian kita berpikir bagaimana supaya jemaat juga tetap sehat. Kita belikan vitamin, ya, untuk sedikit membantu membangun imun tubuh kita. Ya. Itu adalah bentuk pertama diakonia, ya, diakonia yang dalam keadaan darurat yang disebut karitatif, ya, memberikan langsung bantuan, memberikan langsung dalam bentuk sembako atau bentuk hal-hal yang lain, ya. Kalau di Jawa Timur saat ini saya melihat, ya, ada diakonia karitatif yang dilakukan, yaitu memberikan sembako kepada jemaat, memberikan sembako kepada hamba-hamba Tuhan. Itu yang mereka lakukan pada saat-saat ini, ya. Karena tidak mungkin kita berkata, oh kamu harus bekerja, kamu harus cari uang, ya, kamu harus dilatih untuk bisa menghasilkan uang sehingga kamu bisa memenuhi kebutuhan hidupmu di saat PPKM, ya, sehingga kita bisa bertahan saat kondisi darurat. Nah, saat darurat kita tidak bisa berkata demikian. Kita tidak bisa berkata, ayo kamu tabung, kamu menabung, ya, kamu bisa saat darurat bisa membeli makanan. Tidak, gereja di saat darurat harus memberikan hal yang real, diakonia yang real untuk umat Tuhan. Untuk kalau bisa gereja sudah lebih besar, berfungsi, berdampak untuk masyarakat juga, ya, masyarakat sekitar. Lalu kalau misalnya masa darurat itu sudah selesai, nah diakonia bisa dialihkan kepada bentuk yang lain, yaitu membangun sarana prasarana, ya, untuk hajat hidup orang banyak, yaitu yang disebut diakonia reformatif. Ya, kalau ada pelayanan ke pedesaan, ada yang ke Papua, ada yang ke NTT, kemudian di sana dibutuhkan sumber air. Ya, sebuah gereja pergi ke NTT, ya, mereka membuat sumur-sumur bor. Prasarana dibutuhkan untuk
kehidupan manusia, ya. Dan di situ bisa memberkati banyak orang. Itu diakonia yang selanjutnya reformatif, ya, membangun sarana prasarana atau membangun sekolah, membangun pendidikan, membangun bidang-bidang sosial, rumah sakit. Itu bentuk yang kedua. Lalu kalau itu sudah berlanjut, yang ketiga yaitu transformatif. Itu yang selanjutnya, yaitu mensejahterakan masyarakat dengan membina masyarakat, membina jemaat, dilatih dengan pendidikan untuk masa depannya, dilatih untuk hal-hal bagaimana dia bisa menghasilkan kehidupan dirinya. Itu yang ketiga, ya. Jadi tidak langsung kita langsung lompat ke bidang transformatif di tengah-tengah darurat, dan itu tidak akan bermanfaat, tidak akan sama sekali bermanfaat kalau orang di tengah darurat berkata, oh kamu harus belajar ini, jadi jangan dikasih pancing, jangan dikasih ikan, harus dikasih kail. Kalau lagi darurat butuh ikan, ya, bukan kail. Orang lapar, ya, orang yang lapar berkata, datang kepada gereja, oh Bapak harus bekerja, Bapak harus, nanti saya latih, ya, saya akan mentoring Bapak, ya, supaya Bapak nanti bisa menghasilkan uang, tidak menjadi peminta-minta. Saat lapar, dia mau dilatih keburu mati, keburu lemes, ya. Saat lapar dia butuh makanan, ya, dia butuh hal ikan itu. Dia tidak butuh kail. Nah, kail itu selanjutnya. Setelah dia makan sehat, dia kenyang, baru kita bisa latih apa yang dia butuhkan, apa yang harus kita latih, mentalnya kah, atau kebutuhannya, kita memberi sesuatu pekerjaan atau hal apapun. Itu adalah peran daripada gereja, ya. Gereja harus mampu melihat situasi-situasi, kondisi yang terjadi. Ini lagi kondisi darurat atau ini lagi kondisi aman-aman saja, maka apa yang harus kita pilih, diakonia apa yang harus kita kerjakan, ya. Nah, gereja berfungsi, bergerak di dalam bidang-bidang diakonia, melayani masyarakat, melayani di dalam gereja, melayani dalam berbagai hal, ya. Kata melayani diakonia itu luas artinya, bukan hanya pelayanan di dalam gereja, tapi pelayanan di dalam masyarakat, ya, pelayanan di dalam keluarga, pelayanan di dalam bidang-bidang yang lain. Itulah peran daripada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai gereja Tuhan yang hadir di muka bumi ini. Jadi 3 tugas daripada gereja. Gereja hadir untuk mewujudkan kerajaan Allah yang imanen, yang ada di muka bumi ini dengan 3 tugasnya, yaitu koinonia, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan umat Tuhan, lalu marturia, bersaksi kepada masyarakat, kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, dan diakonia, yaitu berbagi, ya, berbagi dengan sesama kita, berbagi dengan umat, dengan jemaat, dengan saudara-saudara seiman, dan dengan saudara-saudara yang bukan seiman, ya. Paulus berkata, hendaklah kasihmu dinyatakan kepada banyak orang, terutama untuk saudara seiman, lalu untuk semua orang. Jadi artinya ada fokus pertama, berbagi untuk diakonia saudara seiman. Kalau kita sudah mampu, kita bisa berkembang untuk masyarakat, ya. Biarlah firman Tuhan ini boleh mendorong kita menjadi gereja yang bisa menghadirkan tugas-tugas yang Tuhan berikan di tengah-tengah muka bumi ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk para dokter dan para perawat Tuhan yang berada di rumah sakit Tuhan, yang mengobati pasien-pasien yang terpapar COVID Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk para pasien Tuhan yang terpapar COVID Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, berikan kesabaran Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang sendiri Tuhan yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Terima gereja kami Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar hikmat-Mu Tuhan turun pada setiap kami Tuhan, terutama Tuhan kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala, buat Pak Herawan dan Ibu Juliana. Kami berdoa yang memberikan hikmat Tuhan, untuk sungguh Tuhan mereka Tuhan boleh membimbing setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para setiap jemaat-Mu Tuhan diberikan kesehatan Tuhan, untuk sungguh Tuhan kami boleh selalu Tuhan ada dalam perkenanan Engkau. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang daripada Allah Bapa, perlindungan, penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan